mendekat dan menarik Cindy menuju ke singgasana. Aku dan Maya terdiam melihat Cindy melangkah ketakutan. Kalian berdua, silakan tinggalkan tempat ini. Jangan pernah kembali ke sini. Teman kalian ini, dia sudah berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Maka, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tolonglah Ratu, kami akan sangat berterima kasih jika Ratu mau melepaskan kami semua. Tidak ada ampun. Dia harus menjadi abdi di kerajaanku. Assalamualaikum, kembali lagi bersama gue Faul. Untuk kalian yang pertama kali nonton ke video ini, di sini gue menjelaskan tentang kisah mistis, kisah sejarah, kisah nyata, dan tragedi. Di video kali ini, gue akan membahas tentang sebuah kisah mistis pendakian, yang dimana 3 pendaki ini mendaki Gunung Merapi. Yang satu cowok, 2 perempuan. Di dalam perjalanan mereka mendaki, salah satu temannya yang bernama Cindy menemukan sebuah benda, dan yang cowok ini sudah memperingatinya bahwa jangan diambil. Tapi kenapa si Cindy ini mengambil barang yang ditemukannya dalam perjalanan? Singkat cerita, sang ratu penunggu Gunung Merapi marah. Kenapa? Karena barang miliknya di kerajaan telah diambil oleh manusia yang serakah. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini terus. Sebelum kita melanjutkan ke videonya guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Di sini aja. Budak Ratu Gunung Merapi. Perjalanan berjam-jam yang melelahkan menjadi tidak terasa saat aku sampai di puncak Merapi. Pemandangan terindah terpampang nyata di depan mata. Setelah bersusah payah bersama 2 rekanku, Cindy dan Maya, akhirnya kami berhasil juga menyaksikan matahari terbenam di puncak gunung ini. Louis yang bermekaran menambah indahnya suasana. Naina, sini. Cindy memanggil. Aku meletakkan ransel di sebuah batu dan menghampirinya. Lihat, ada sesuatu di sini. Ia tampak mengambil sesuatu dari tanah setelah lebih dulu mengoreknya. Apa ini? Tanyaku. Tampak logam kemasan persegi dengan ukiran aneh seperti jimat. Buang saja, Cin. Takutnya nanti malah kenapa-napa. Cegahku pada Cindy. Maya menganggukkan kepala menyetujui saranku. Ini barang langka. Aku akan menyimpannya, ujar Cindy keras kepala. Ia seperti terpesona dengan kilau logam tersebut. Terserah, sekarang kita harus siap-siap turun. Sebentar lagi gelap akan melanda dan kabut semakin tebal. Nanti kita bisa kesasar sebelum sampai tenda. Aku beranjak sambil memanggul lagi ransel dan mengajak mereka untuk turun ke tenda. Sinar matahari sudah tampak lagi. Hanya terlihat bayang tubuh kami dan senter menjadi satu-satunya sumber sinar saat ini. Kabut makin tebal. Aku berjalan di depan, diikuti oleh Maya dan Cindy di belakang. Jalur pendakian yang kami lewati tak terlalu sulit. Jalur biasa yang dilewati oleh pendaki lainnya. Entah mengapa, saat ini tak ada kelompok lain yang mendaki. Pesan penjaga tadi, kami sudah harus sampai di tenda sebelum gelap. Namun, karena tadi Cindy sempat sakit perut, menyebabkan kami terlambat sampai di atas. Hampir sampai di tenda, setelah 30 menit berjalan turun, kompas dan penanda menunjukkan kami akan bisa beristirahat tak lama lagi. Tiba-tiba terdengar suara gaduh, seperti pasar malam. Aku menghentikan langkah dan menajamkan telinga. Kulihat Maya dan Cindy juga melakukan hal yang sama. Apa itu? Bisikku
Pada mereka, Maya dan Cindy menggelengkan sambil mendekat ketakutan. Bukannya harusnya di sini sepi ya nak? Maya berbisik. Yuk kita lihat. Aku melangkah perlahan menuju sumber suara. Di balik pepohonan dan semar belukar, tampak keramaian. Orang-orang berpakaian seperti di zaman kerajaan. Seseorang berpakaian bak ratu duduk di singgasana di tengah-tengah keramaian itu. Mungkin dia pemimpin mereka. Ajimat kebesaran kita telah diambil oleh seorang anak manusia yang serakah. Sekarang dia harus menjadi tumbal atas keserakahannya dan mengembalikan apa yang telah dia ambil. Terdengar ucapan yang disambut suara riuh rendah hadirin di ujung sana. Mendengar ucapan wanita tersebut, sontak aku memandang ke arah Cindy. Ia terlihat sangat pucat dengan mata terbelalak. Cepat aku memegang tangannya dan merogoh kantongnya untuk mencari logam yang ia ambil tadi. Kalian bertiga kemari dengan sukarela atau kami tangkap paksa? Tegas wanita itu memerintah. Entah bagaimana dia tahu kalau kami ada di sekitar sini. Tanpa membuang waktu, aku menarik tangan Cindy dan Maya yang terasa sangat dingin. Meski hati berkecamuk dan dada berdebar, kami melangkah perlahan. Ternyata mereka tak seramai yang terlihat, hanya sekitar 50 orang dari hasil hitung cepatku. Tampak 2 pengawal mendekat. Mereka mengawal kami menuju ke arah singgasana. Sekitar 2 meter di depan ratu, pengawal menghentikan langkah kami. Bawa wanita itu ke hadapanku, ujar sang ratu sambil menunjuk pada Cindy. Pengawal yang ada di sebelah ratu mendekat dan menarik Cindy menuju ke singgasana. Aku dan Maya terdiam melihat Cindy melangkah ketakutan. Kalian berdua silakan tinggalkan tempat ini. Jangan pernah kembali ke sini. Teman kalian ini, dia sudah berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tegas sang ratu. Semua terdiam, terdengar isak tangis Cindy. Aku dan Maya berpandangan. Bagaimanapun, Cindy teman kami. Tak mungkin aku pulang hanya berdua dengan Maya saja. Dengan segenap upaya, aku memberanikan diri untuk meminta keringanan. Maafkan kami ratu, maafkan teman saya. Dia tidak mengetahui kalau itu terlarang. Dia menyimpan itu untuk kenang-kenangan saja. Aku mohon, tolong ratu, lepaskan kami. Akan kami kembalikan milik ratu. Tidak bisa, itu sudah menjadi aturan di kerajaan ini. Barang siapa mengambil milik kami, maka dia akan membayar dengan nyawanya. Tegas sang ratu sambil membelalakan mata. Aku gentar melihat sorot tajam di mata itu. Tangis Cindy semakin keras. Ia menatapku, memohon untuk membantunya. Tolonglah ratu, kami akan sangat berterima kasih jika ratu mau melepaskan kami semua. Kami berjanji akan lebih hati-hati lagi, ratu. Pintaku memelas. Meski dada berdebar hebat, tapi aku harus mencoba bernegosiasi dengan makhluk penunggu gunung ini. Ternyata benar kabar yang tersiar di kalangan pendaki bahwa jangan pernah mengambil apapun dari gunung ini jika ingin selamat kembali ke rumah. Ah, dasar Cindy, bukannya sudah kuperingatkan tadi. Tidak ada ampun, dia harus menjadi abdi di kerajaanku. Kalian berdua akan aku lepaskan. Pengawal, ikat wanita ini, dan mereka berdua kirim kembali ke tempat asalnya. Sang ratu bertitah. Cindy terlihat menangis dan meronta saat pengawal ratu hendak mengikatnya. Aku dan Maya berusaha berlari ke arah Cindy dan menggapai tangannya. Malang, pengawal yang di kanan di kiri yang sedari tadi diam, menangkap dan menjauhkan kami dari Cindy. Dengan sekali sentak, aku tiba-tiba terhuyung dan hilang kesadaran. Percikan air di wajah membangunkanku. Mimpi yang sangat aneh. Tiba-tiba aku tersadar. Tampak bapak penjaga gunung di depanku memegang sebotol air. Kenapa tidur di sini nak? Tanya si bapak. Ah, aku ingat namanya Pak Umar. Hah, bukannya kami ada di tenda pak? Mimpi saya aneh sekali tadi malam, jawabku. Di tenda bagaimana? Anak tidur di depan pos jaga. Dan ini kenapa cuma berdua? Bukannya kemarin kalian naik bertiga? Mimik wajahnya heran. Kesadaran yang sebenarnya menyergapku. Bukannya tadi malam aku masih di atas gunung? Bagaimana bisa? Sudah sampai di pos.
dan tertidur di sini. Berdua katanya. Aku memandang ke sebelah. Tampak Maya tertidur pulas tanpa menjawab pertanyaan Pak Umar. Aku mengguncang tubuh Maya. "Mai, bangun Mai, bangun!" Seruku panik. Aku memandang sekeliling. Hanya ada aku, Maya, dan Pak Umar. Cindy ada di mana? Apa itu bukan mimpi? Maya perlahan membuka mata. Pak Umar masih menatap kami berdua dengan pandangan heran. "Kita di mana, Nak? Kenapa bukan di tenda?" Maya bertanya sambil bangkit duduk. "Kita ada di pos jaga, Mai. Dan Cindy tidak ada, Mai." Jawabku lemas. "Apa? Kemana Cindy, Nak? Aku barusan mimpi aneh, Nak," serunya. "Itu bukan mimpi, Mai. Sepertinya itu nyata. Itulah kenapa Cindy tidak ada bersama kita." Aku berucap sedih. Maya membelalakkan mata, menatapku tak percaya. "Ceritakan pada Bapak, apa yang terjadi, Nak?" Terdengar suara Pak Umar sambil menghela napas dan menahan tangis. Aku menceritakan apa yang terjadi pada beliau. "Tak pernah ada yang kembali selamat dari atas sana, Nak. Jika mereka mencoba mengambil apa yang menjadi milik kerajaan dalam but tersebut," ujar Pak Umar. "Maafkan Bapak yang lupa memperingatkan kalian tentang hal ini. Saya sudah mencegahnya, Pak. Tapi entah kenapa dia seperti tak mendengar ucapan saya." Aku menangis terseduh. Kehilangan Cindy dan kepastian bahwa kami tak akan bertemu lagi membuat pertahananku roboh. "Sekarang kalian istirahat saja. Setelah tenaga kalian pulih, pulanglah. Biar Bapak dan tim SAR yang mencari teman kalian." Berhari-hari berlalu. Aku dan Maya memilih menunggu di rumah salah satu penduduk. Orang tua kami sudah berdatangan. Memasuki minggu kedua, jasad Cindy ditemukan sudah tak bernyawa. Tak ada keanehan pada jasad yang sudah mulai membusuk itu. Setelah dimakamkan secara layak, aku dan Maya pulang ke rumah masing-masing. Kesedihan, kekhawatiran, dan kepenatan yang sangat membuatku cepat tertidur. Aku melihat Cindy di sana. Ia menatapku dengan sorot mata yang mengibah. "Tolong aku, Naina. Tolong aku. Aku jadi budak sang ratu di sini. Tolong aku." Nah, kesimpulan dari kisah mistis pendakian Gunung Merapi ini adalah jangan mengambil apapun di gunung selain foto, dan jangan meninggalkan apapun di gunung selain jejak. Maka dari itu, jaga sopan santun dan jagalah kebersihan, dan jangan sampai mengambil apapun itu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.